Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya pakai metode lain lah ya, karena saya nunggu Zoom dari kampus gak dibuka-buka ya. Oke, ini saya akan merekam menjelaskan tentang hasil kontrak program ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Baik, ini hasil kontrak program ya teman-teman ya. Yang tadi kami sudah diskusikan ya antara IKTJ dengan RSUD Bakti Pajajaran terkait dengan PPKMB, praktek profesi keperawatan medikal bedah ya. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas reguler A dan reguler B ya. Ini RPS-nya ya, saya akan jelaskan. Di sini PPKMB 6 SKS, sehingga kita akan praktek selama 6 minggu dari 5 Januari hingga 13 Februari ya. Untuk jadwal kuliah, kelas A dari Senin sampai Jumat shift pagi, sore, malam, dan kelas B Senin sampai Rabu shift pagi dan sore ya, dengan tempat pembelajaran RSUD Cibinong atau sekarang berubah nama menjadi RSUD Bakti Pajajaran ya. Lalu jumlah mahasiswa kelas A 16, kelas B dan sama 16 ya. Untuk pembimbing akademik ada saya, ada Bu Ratna, dan ada Bu Fani ya. Baik, ini deskripsi mata ajar. Jadi semua sistem ini kita akan pelajari khusus pada pasien dewasa ya. Baik, ini CPM, CPMK nih teman-teman nanti bisa baca secara mandiri ya, karena kita ambil dari kurikulum AIPNI terkait CPM dan CPMK. Kita langsung ke peraturan-peraturan yang tadi sudah kita bahas ya, antara IKTJ dengan RSUD Cibinong. Baik, ini daftar kasus ya teman-teman ya. Untuk sistem pernapasan ada beberapa kasus di sini ya. Ini saya akan berikan nanti ya. Lalu untuk sistem kardiovaskuler ada beberapa kasus, sistem hematologi ada beberapa kasus, dan lain sebagainya. Nanti silakan teman-teman baca ya. Nah, terkait dengan penugasan ya, yang pertama adalah teman-teman harus membuat kontrak pembelajaran ya. Kontrak pembelajaran ini adalah bentuk bahwa kesiapan teman-teman praktek ya, sudah siap, saya mau praktek di hari Senin tuh target saya apa. Nah, ini ditulis di kontrak pembelajaran ya. Lalu kemudian laporan pendahuluan per individu di setiap awal minggu ya. Nah, adapun jumlah laporannya ya, ada jurnal klinik ya, nanti 1 kali per kelompok, ada resume HD sebanyak 1 per minggu per individu, resume IBS atau OK sebanyak 1 per minggu per individu ya. Laporan kasus rawat inap sebanyak 1 per minggu per ruangan per individu, DOPS-nya minimal 6 per stase. Pemenuhan target prosedur skill ya, nanti di modul akan saya jelaskan ya. PSBH minimal 3 per stase per individu. Presentasi kasus kelolaan kelompok seminar akhir ya, 1 kasus per kelompok saja. Pengabdian kepada masyarakat 1 kegiatan per kelompok saja. Spiritual care juga 1 kegiatan per kelompok, dan ujian sase 1 kegiatan per individu ya. Nah, ini persentase penilaian ya teman-teman ya. Nah, baik, kita masuk ke tata tertib ya. Yang ini yang tadi dibahas banyak oleh kita ya, oleh kami ya. Yang pertama, peraturan tata tertib praktek KMB dibuat berdasarkan tata tertib umum praktek profesi yang ada secara umum ya. Lalu wajib melaksanakan praktek PPKMB selama 6 minggu ya, di klinik RSUD Bakti Pajajaran ya, di ruangan IBS, HD, Seruni, Melati 2, Melati 3, dan Bougainville. Berpenampilan rapi dan memakai seragam perawat yang telah ditentukan oleh instansi dan lahan praktek ya. Dalam ini seragam klinik yang putih-putih ya. Menggunakan cap atau jilbab, sepatu putihnya ini tidak harus pantofel, boleh sepatu kets ya. Kaos kaki putih, kartu identitas, tanda pengenal, nanti tanda pengenalnya bisa diambil di bagian kordik ya, dengan Bu Iif ya. Baju pelindung tambahan sesuai dengan ketentuan rumah sakit ya. Tidak mengenakan perhiasan dan make up secara berlebihan atau mencolok, kuku pendek dan bersih, dan tidak menggunakan pewarna kuku dan rambut ya. Presensi kehadiran wajib 100% dengan jabaran dinas pagi, sore, dan malam ya. Jadi ada malamnya di sini teman-teman ya.
Jika berhalangan hadir saat praktek, harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh preceptor klinik atau CI dan akademik, pembimbing akademik, serta wajib mengganti hari pada hari lain yang telah disepakati sebelum stase KMB berakhir. Jadi kalau misalkan sakit 2 hari, maka ganti 2 hari. Jadi dibayarnya itu selama fase KMB, ya, selama 6 minggu itu. Baik, selanjutnya wajib menginformasikan ke CI klinik dan pembimbing akademik segala bentuk pertukaran jadwal, ketidakhadiran, dan penggantian kehadiran. Nah, ini saya titik beratkan, saya informasikan karena pernah didapati sebelumnya, saya nggak tahu stase apa, apakah KDP, apakah mater, atau anak di RSUD Cibinong, yang mahasiswa ini ganti dinas tanpa menginformasikan ke CI dan pembimbing. Jadi untuk sekarang kalau teman-teman kayak gitu ketahuan nggak sesuai dengan jadwal yang ada di ruangan, nih ruangan sudah saya kasih jadwal nih ya, maka Anda diperbolehkan pulang dan harus ganti hari 2 kali lipatnya, ya, karena alasannya bukan alasan sakit. Jadi dianggap tidak dinas hari itu, Anda tidak menginformasikan. Dan nggak boleh ujuk-ujuk pindah dinas dari pagi ke siang, nggak boleh. Bolehnya pertukaran jadwal. Jadi kalau Anda dari pagi mau ke siang, jadi pastikan yang dinas siang pindah ke pagi. Jadi jumlah mahasiswa yang di pagi dan di siang tidak nambah dan tidak berkurang, ya. Bolehnya pertukaran, itu pun harus menginformasikan ke CI dan pembimbing akademik, ya. Wajib mengisi presensi setiap hari sesuai dengan format yang ada. Nanti saya berikan format dan ditandatangani oleh penanggung jawab ruangan dan preceptor klinik, ya. Wajib meminta izin ke CI klinik jika meninggalkan tempat praktek atau keluar praktek. Misalkan mau istirahat, Bu, izin saya mau istirahat. Bu, izin saya mau sholat, ya. Bu, izin saya mau ketemu Bu Iif misalnya. Jadi wajib meminta izin ke CI klinik, ya. Nah, ini terkait dengan jadwal praktek, ya. Untuk reguler A, Seruni Melati 3, ini dinas pagi, siang, dan malam, ya. Perhatikan yang reguler A ya teman-teman, ya. Seruni Melati 3 ada dinas pagi, siang, dan malam. Melati 2 dan Bougainville hanya dinas pagi dan siang, ya. Jamnya untuk Melati 2 dan Bougainville sama, dinas pagi dan siang. Untuk HD hanya dinas pagi dan siang, tapi jam kedatangannya berbeda, ya. Nah, untuk IBS hanya dinas pagi semua. Ini untuk reguler A. Untuk reguler B, ya, karena kita menganut RPL ya teman-teman, ya. Jadi reguler B ini hanya masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya kita anggap RPL, ya. Dan setiap shiftnya ini dinasnya 5 jam. Jadi untuk Seruni, Bougainville, Melati 2 dan Melati 3, ya, karena dinasnya pagi dan sore saja, ya, maka jam kedatangan jam 7.30 dan jam sore ini jam 12.30, ya, bukan jam 112. 12.30. Oke, 12.30 sudah boleh pulang, ya. Jadi nanti teman-teman yang dinas sore jam 12.30 sudah boleh keluar dari lahan praktek sebagai mahasiswa dan bisa melanjutkan dinas praktek sebagai perawat, gitu ya. Dinas siangnya dari jam 13.30 sampai 18.30. Untuk HD dari jam 6.30 sampai 11.30. Untuk shift siangnya 13.30 sampai 18.30. Untuk IBS semuanya pagi, ya. Hanya pulangnya lebih dulu kelas B, karena kita menganut RPL. Jadi hanya 5 jam per shift, ya. Oke, peraturan selanjutnya adalah wajib berperilaku baik sesuai dengan etika profesi keperawatan, ya. Setiap mahasiswa praktek diwajibkan bawa nursing kit sendiri, nggak pinjem dari ruangan, ya. Termasuk masker tidak minta dari ruangan, ya teman-teman, ya. Oke, name tag sudah bisa diambil di bagian kordik. Ketentuan lainnya di IBS, tidak boleh telat. Perkenalkan diri, LP wajib dibawa di hari pertama. Etika mahasiswa harus bagus, harus dijaga. Karena di sana itu banyak banget orang yang praktek, ya, prakteknya pakai baju oka, pegawainya juga pakai baju oka. Jadi khawatirnya kalau Anda nggak memperkenalkan diri, Anda dianggap pegawai atau karyawan, disuruh ngambil misalkan set
set pemasangan pen dong. Nah, kan Anda bingung. Maka Anda perkenalkan diri dulu, karena bajunya sama di sana tuh, bajunya sama ya, sama-sama pakai masker, nggak ngenalin wajahnya ya. Oke, pada saat hari libur nasional, mahasiswa diwajibkan tetap mengikuti jadwal dinas yang ada. Untuk ruang IBS, ini tambahan ya, membawa baju oka atau hacinco sendiri ya, tidak punya ruangan dengan warna yang sama dalam satu shift. Bawa tutup kepala, bawa alas kaki bersih ya, sendal baim biasanya, dan bawa masker sendiri. Ganti bajunya di IBS saat di ruangan ya, tidak dari rumah. Jadi baju hacinco tuh ya teman-teman ya, gantinya itu di dalam ruang ganti IBS. Jadi dari rumah pakai apa? Dari rumah atau dari kosan menggunakan baju klinik putih-putih. Nggak boleh pakai baju bebas ya, supaya Anda teridentifikasi Anda mahasiswa. Jadi pakai baju klinik putih-putih dari rumah atau dari kosan, lalu kemudian nyampe IBS baru ganti baju ya, sama pulang juga begitu ya. Nah, bagaimana kalau di ruang HD ya? Di ruang HD membawa alas sepatu dan baju oka ya, baju hacinco tadi dengan warna yang sama dalam satu shift ya. Boleh menggunakan baju hacinco dari rumah kalau di ruang HD ya. Perbedaannya itu ya, jangan sampai kebalik-balik ya. Baju putih-putih, baju klinik jangan sampai ketat, dandanan tidak terlalu menor, sepatu boleh kets, boleh pantofel, yang penting nyaman ya. Dinas malam boleh nggak Bu pakai baju hacinco? Tidak boleh. Di ruang rawat inap dinas malam tetap pakai baju klinik putih ya. Oke, mahasiswa menghubungi CI sebelum masuk dinas hari pertama terkait pembuatan LP. Jadi kan nanti hari pertama nih, hari Senin tanggal 5. Jadi tanggal 3 atau tanggal 4 teman-teman udah harus hubungin CI ya. Bu, besok saya mau ke ruang Bougainville tanggal 5 ya. Apakah boleh diinformasikan kasus yang tersedia Bu, supaya kami bisa membuat laporan pendahuluan sesuai dengan kasus yang ada. Nah gitu ya. Oke, lalu kemudian ini referensinya ya teman-teman ya. Kita masuk ke jadwal. Baik, ini kelas A ya. Kelas A ada 3 kelompok ya teman-teman ya. Melati 2, Melati 3, HD, IBS, Seruni. Nah ini warna kuning ini menandakan nanti kita supervisi. Warna hijau menandakan nanti akan ada seminar akbar, seminar akhir ya. Nah untuk minggu pertama ini fokus Anda ngambil kasus seminar ya, yang nanti akan diseminarkan di minggu terakhir. Jadi ya, minggu pertama ngambil kasus seminar ya, ngambil kasusnya aja ya, bedah secara komprehensif kasusnya ya, nanti di minggu ke-6 diseminarkan ya. Lalu kemudian minggu kedua targetnya adalah journal reading berkelompok, minggu ketiga targetnya spiritual care, minggu keempat targetnya PKM, minggu kelima targetnya supervisi nih ya, targetnya supervisi ya teman-teman ya. Minggu terakhir seminar akhir ya. Ini untuk kelompok A, ini reguler B. Jadwalnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada 3 kelompok juga ya. Untuk IBS atau OK pagi semua, Seruni pagi sore, Bougainville pagi sore, Melati 2 pagi sore, semuanya kelas B ini pagi sore, tidak ada yang malam ya. Oke, sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui SIPEN ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.